Bursa Efek memberlakukan perubahan persentase untuk auto reject bawah dan juga trading hold ya, my friends ya. Jadi kalau misalnya ini nostalgia ya, terakhir pemberlakuan ini saya ingat banget kita di tahun 2020 ketika COVID, di mana pada saat itu Bursa Efek Indonesia memberlakukan bahwa maksimal auto reject bawah 7%, atasnya 7% juga ya auto reject atas. Nah, kalau ini pemberlakuannya untuk auto reject bawah dan auto reject atas itu berada di angka 15% nih, my friends. Jadi yang maksimal penurunan yang kita akan lihat per emiten untuk hari ini 15%. Dan untuk trading hold-nya, nah mungkin kita udah ngerasain ya trading hold, jadi ada pemanasan sebelumnya, sebelum kita liburan. Trading hold tadinya 5%, sekarang dibuat menjadi 8%. Perhatikan baik-baik ya, di sini dibilang bahwa trading hold akan terjadi selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan hingga atau lebih dari 8%. Jadi 8% lebih sedikit, harusnya ini akan stop selama 30 menit. Setelah itu akan dilanjutkan kembali apabila penurunannya itu lanjut hingga 15% atau lebih dari 15%, akan terjadi trading hold lanjutan selama 30 menit. Jadi kalau misalnya my friends tanya, sebelumnya gimana? Sebelumnya 5, trading hold 30 menit, 10, habis itu kena 10%, trading hold lagi 30 menit. Habis itu dilanjutkan kembali, maksimal 15%, suspend. Nah sekarang IHSG akan disuspend kalau mengalami penurunan lanjutan hingga atau lebih dari 20%. Ya, jadi ini suspendnya bisa sampai akhir sesi atau lebih dari satu sesi nih setelah mendapatkan persetujuan atau perintah dari OJK. Jadi ini kalau misalnya kita lihat, maaf ini ARB ya, tadi bukan ARA ya, ARB itu 15%. Jadi ini asimetris ya kalau misalnya kita lihat dari aturannya. Jadi untuk bisa menjaga penurunan yang nggak lebih dalam nih kalau misalnya kita lihat, dan sepertinya kita akan lihat buffer di 8% terlebih dahulu karena setiap saham itu diberlakukan hanya 15% nih maksimal penurunannya. Apakah akan terjadi pada hari ini? Sangat mungkin sekali terjadi my friends, karena banyak semua yang sudah berpikir lebih baik pegang cash dan segala macam. Tadi saya juga lihat di komen, tapi kalau kita justru malah jualan di pagi-pagi ini bisa jadi harga jualnya pasti akan jelek banget ya my friends. Dan yang kedua, justru keadaan sekarang kita harusnya akan melihat kalau memang harusnya ada rebound dulu dari sisi global. Jadi kalau kita cek mulai ada rebound dari global, kalau ataupun ada penurunan, kita seharusnya akan melihat adanya perlawanan nih. Kalau tiba-tiba langsung 8% nih penurunan nih my friends. Justru kalau nanti ada perlawanan dan juga ada likuiditas yang besar, seharusnya kita akan dapat dulu nih rebound jangka pendek terlebih dahulu. Jadi my friends nggak usah kaget kalau nanti tiba-tiba langsung turun yang signifikan, karena seharusnya segala sesuatu yang terlalu cepat turunnya, apalagi hari ini tanpa ada volume, harusnya akan diikuti juga ada perlawanan dengan adanya volume nih my friends. Jadi nggak usah tergesa-gesa, kita nyari cashnya mungkin udah lewat ya, karena terakhir kita bahas itu di akhir Februari, kita harus cari cash. Jadi sekarang justru seharusnya ya kalau misalnya dapat harga-harga bawah ya lumayan, nggak usah terlalu agresif dulu. Nah, kalau buat yang nyangkut gimana nih? Buat yang nyangkut, justru ya buat yang nyangkut, diem dulu, tenang dulu, nggak usah pagi-pagi langsung jualan. Karena nanti ketika nanti terjadi perlawanan, kalau mau nyari cashnya nanti ketika terjadi perlawanan. Karena kalau sekarang justru tanda kutip agak terlambat ya kalau nyari cashnya. Itu mungkin dari saya, semoga bisa menenangkan my friends ya, nggak perlu panik ya.